Saya akan sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan materi pertemuan kelima ini. Untuk capaian pembelajarannya, ya nanti pada akhir materi, Anda diharapkan mampu memahami konsep dan urgensi penerapan teknik discounting dalam penilaian ekonomi sumber daya alam. Ya, ini capaian pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat mengenai kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya, kita sudah belajar dari minggu pertama mengenai konsep ekosistem, mengenai konsep sumber daya alam. Ya, kemudian kita tahu mostly dari sumber daya alam itu sifatnya adalah sumber daya milik bersama atau common resource dan juga barang publik. Ya, di mana pengelolaannya, pemanfaatannya bisa di bawah aturan pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, di mana nanti dalam proses pengelolaannya tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya kita juga tahu dalam satu ekosistem, dalam satu sumber daya alam, ya terdapat arus layanan ya yang diberikan tadi untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, jadi pengelolaannya, pemanfaatannya tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan tersebut. Nah, begitu juga di sini untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan kebijakan publik ataupun program publik dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebagai contoh ya untuk pemanfaatan pengelolaan satu lahan menjadi kawasan tambang, kemudian pembangunan waduk, embung misalkan yang sekarang juga banyak dilakukan di daerah timur Indonesia misalkan, ya kemudian ada program pelestarian sumber daya hutan, kemudian program pengelolaan kawasan sumber daya alam menjadi kawasan wisata dan sebagainya. Konsep-konsep kebijakan tersebut atau program-program tersebut tentunya melibatkan rentang waktu tertentu, tidak hanya dalam 1 tahun, ya. Jadi ada rentang waktu di mana potensi yang akan mendapatkan manfaat dari program atau kebijakan publik tersebut bisa masyarakat pada saat ini, bisa juga masyarakat pada generasi yang akan datang. Ya, karena sebagai contoh, kalau ada pemulihan lingkungan, misalkan seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Fakultas Kehutanan IPB di daerah Sukabumi, ya ada satu kawasan yang sekarang dikenal sebagai Hutan Pendidikan Gunung Walat. Dulu itu merupakan kawasan yang perbukitan ya yang sangat rusak ya, deforestasinya itu tinggi. Ya, kemudian dilakukanlah afforestasi berbasis hutan pendidikan. Ya, kemudian juga ada skema perdagangan karbon dengan swasta yang beroperasi di Indonesia di sana. Ya, dan ini manfaatnya tentu untuk jangka panjang. Jadi ada rentang waktu sehingga kemudian hutan Gunung Walat tersebut itu bisa pulih ya lebih dari 80%. Keanekaragaman hayati mulai bermunculan kembali. Ya, kemudian sumber-sumber air juga tersedia dengan baik, pakan juga ya dari yang berasal dari hutan untuk ternak itu juga tersedia. Nah, begitu juga untuk aktivitas pendidikan. Nah, ini kan ada jangka waktu tertentu, tidak instan dalam 1 hari, minggu, atau kalau kita berbicara konsep nilai uang nanti itu berhubungannya dengan bisa dalam konteks rentang 1 tahun. Ya, tapi itu butuh waktu yang panjang. Nah, inilah nanti Anda melakukan penilaian SDA, ya kan bukan hanya sekedar dinilai. Ya tujuannya adalah bagaimana kemudian SDA yang sudah kita capture nilai moneternya ini, ya pemanfaatannya itu memang bisa untuk kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Ya berkelanjutan itulah nanti kita lihat.
ya bagaimana nilainya nanti dalam kurun waktu tertentu, dan kalau ada kebijakan tertentu apakah ini akan menguntungkan atau akan merugikan secara sosial. Nah ini penting ya. Kemudian di sini juga bisa Anda lihat ya bahwasanya yang tadi sudah saya sampaikan, untuk memanfaat kebijakan atau program publik tersebut ya bisa saja dirasakan di masa depan ya, tetapi biaya kebijakannya harus dibayarkan sekarang dan sebaliknya begitu. Ya kalau kebijakan atau program publiknya itu adalah alih fungsi lahan, tapi kemudian tidak dilakukan penegakan aturan yang ketat, tidak ada reklamasi, misalkan kalau misalkan lahan tambang, nah ini biayanya, manfaatnya dirasakan saat ini, tapi biayanya nanti harus dibayarkan oleh yang akan datang, bisa di masa yang akan datang ataupun malah ke generasi yang akan datang. Biayanya apa ya? Biaya kerusakan lingkungan, ya. Nah, terkait dengan aspek-aspek tersebut, kita juga tahu bahwasanya para pengambil keputusan, ya, para pengambil kebijakan, ya, dan juga masyarakat secara umum, pelaku usaha dan yang lainnya, ini yang dihadapi dengan situasi, ya, manfaatnya ini antara saat ini dan nanti, biaya saat ini dan biaya yang akan datang, ya, pada situasi tersebut, seringkali, ya, orang, individu, kelompok, pengusaha, bahkan pengambil kebijakan ini lebih memilih manfaatnya itu bisa di-capture atau diambil pada saat ini, ya. Jadi bisa dimanfaatkan saat ini daripada nanti dimanfaatkan di masa yang akan datang, karena ada potensi, ya. Kalau misalkan dilestarikan saat ini, yakinkah kita di masa yang akan datang dia akan tetap baik? Atau memang akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga generasi berikutnya? Ya, ada juga potensi-potensi ketidakyakinan tersebut ya yang mendorong kemudian orang lebih memilih mengambil manfaat sekarang ya dalam ekstraksi sumber daya alam dan mengabaikan manfaat yang potensially ya berpotensi diperoleh di masa yang akan datang. Nah, dalam konsep ini berarti keputusan-keputusan yang dibuat itu bersifat intertemporal atau antar waktu, ya. Jadi kita mengambil keputusan saat ini dibandingkan untuk yang akan datang. Anda misalkan ingin mengekstraksi suatu lahan, mengeksplorasi lahan tambang yang dilakukan saat ini dalam jangka 15 tahun dibandingkan harus dalam jangka 25 tahun misalkan. Ya, nah ini keputusan-keputusan yang bersifat antar waktu ini tentu berhubungan tadi. Mana yang nilai manfaatnya lebih besar dirasakan. Dan kalau kita berbicara menilai manfaat, seringkali yang terfikirkan itu adalah manfaat personal. Ya. Nah, tapi itu juga perlu aturan-aturan ya yang mewadahinya. Supaya kalau misalkan keputusannya adalah memanfaatkan sumber daya alam pada saat ini, bagaimana kita tetap bisa menjaganya sampai masa yang akan datang. Perlu ada upaya-upaya pemulihan, ya, perlu ada reklamasi, restorasi, misalkan dan sebagainya. Nah, ini merupakan peran dari ya kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya, jadi bagaimana kita melihat kebijakan yang dibuat ini itu akan bermanfaat saat ini, tapi juga tidak mengabaikan generasi yang akan datang. Ya, jadi kita nanti perlu juga melihat, membandingkan antara nilai biaya dan manfaat yang sepadan antar waktu. Nah, mulai masuk ke dalam isu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ya, karena kita kan melihatnya dalam perspektif saat ini. Tapi kita ingin melihat bagaimana efeknya di masa yang akan datang. Bagaimana kalau berbicara efek kan bukan hanya sekedar, oh ya dia berdampak, tidak berdampak. Tidak semata seperti itu. Ya, tetapi juga dilihat ya bagaimana nanti ke nilai uangnya, ke nilai moneternya, ya supaya orang lebih memahami masalah biaya dan manfaat ini dengan baik, ya. Nah ini ya guna menyepadankan ya nilai biaya dan manfaat ini antar waktu tadi, maka kita lakukan teknik discounting. Ya, Anda semua sudah paham ya mengenai konsep tersebut.
Ya, tapi ini semuanya itu dalam pengelolaan SDA ya berhubungan dengan kebijakan publik nanti yang akan diambil. Keputusan yang kita ambil ya menggunakan teknik discounting ini nantinya itu ada potensi sumber daya alam ini menjadi rusak atau bisa kita minimumkan kerusakannya. Ya, nah ini juga terkait dengan masalah intertemporal dalam keputusan pengelolaan lahan menjadi tambang. Ya, kalau misalkan diekstraksi dalam jangka waktu sekian, secara besar-besaran ada peluang kerusakan lebih tinggi misalkan, atau ada anggapan tambang itu lebih menguntungkan daripada melestarikan sumber daya alam. Nah ini ya kita perlu melihatnya dalam jangka panjang tentunya. Nanti Anda juga bisa mengkaitkan ke gambar di sebelah kanan ya yang ada di slide ini ya, di mana keputusan-keputusan itu bisa dalam jangka panjang begitu ya, keputusan yang harus diambil dan membutuhkan aspek antar waktu tadi itu bisa berpotensi merusak lingkungan, juga bisa berpotensi untuk pelestarian lingkungan, di mana kita terus melakukan research and development terkait manfaat-manfaat dari aset sumber daya alam dan lingkungan, baik barang maupun jasa, ya, di mana saintis-saintis nanti itu bisa melakukan kajian-kajian sehingga didapatkan bahwasanya oh ternyata keanekaragaman hayati di flora A itu bisa berpotensi digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu misalkan ya, tapi kan ini juga keputusan yang bersifat antar waktu, tidak instan begitu untuk bisa membuktikan satu aset lingkungan itu akan bermanfaat ya kalau dia memang belum diketahui dengan baik saat ini. Nah ini ya beberapa hal yang perlu Anda pahami. Sekarang kita masuk ya berikutnya. Bentar. Nah, ini ya dari apa yang tadi kita telah bahas pada sesi di awal, begitu ya, di slide pertama, ya di mana ada keputusan antar waktu yang harus kita buat, ya mengenai seberapa besar manfaat yang akan diperoleh, biaya yang akan timbul dan sebagainya. Kenapa kemudian kita perlu memikirkan satu cara, begitu ya, untuk menyamakan nilai-nilai manfaat dan biaya antar waktu tadi supaya kita tidak salah dalam mengambil kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya. Ini sebagai ilustrasi, misalkan Anda diberi uang 75.000 ya, anggaplah 75.000 ini nilainya sangat besar begitu. Nah, Anda memilihnya saat ini atau nanti di tahun 2030 ya, 10 tahun kemudian. Setiap orang mungkin saja memiliki pandangan-pandangan yang berbeda ya. Nanti dalam tindak discounting ini kan kita berbicara juga tingkat suku bunga, kita juga berbicara discount rate. Itu juga akan mempengaruhi keputusan Anda memanfaatkan saat ini atau mengkeep-nya sampai di masa yang akan datang. Jadi tingkat suku bunga yang digunakan itu juga pasti akan mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nanti kita lihat kalau tingkat suku bunga tinggi, orang cenderung mengekstraksi besar-besaran saat ini atau mengekstraksinya secara bertahap ya. Kalau tingkat suku bunga rendah bagaimana? Apakah sebaliknya orang cenderung mengekstraksinya bertahap dibandingkan ekstraksi besar-besaran saat ini? Nah, itu juga nanti kita akan lihat ya di bagian terakhir. Oke, nah selanjutnya ya di sini mungkin saya tanya ya, walaupun Anda sudah memahami, Alivia, kalau Alivia gimana Alivia? Memilih yang mana? Saat ini atau yang akan datang Alivia? Yang akan datang. Kenapa Alivia? Jadi kalau Alivia nih mau dikasih, Fatah mau memberikan Alivia modal begitu ya, 75.000 ya, anggaplah 75.000 itu kalau di sini rupiah ya. Kalau dalam US dollar kan nilainya jadi besar begitu ya. Misalkan ini nilai yang sangat besar. Alivia memilih diambilnya nanti di tahun 2030. Kenapa? Oh enggak Bu, sekarang. Sekarang berubah Alivia. Kenapa sekarang Alivia? Kalau nanti itu turun Bu. Ya, nilainya turun. Jadi enggak seperti. Nilai apa yang turun Alivia?
Nilai Nilai nominal, nilai realnya. realnya Betul, real? Iya, nilai realnya ya yang akan turun. Kalau nominalnya sama tidak? Tetap kan 75.000. Via mau ambil sekarang, mau ambil 10 tahun yang akan datang, uangnya sih tetap selembar ini saja, selembar 75.000. Tapi nilai realnya berbeda. Kalau diambil sekarang ya bisa digunakan untuk investasi, dia bisa menghasilkan. Atau juga Via mau membeli banyak hal dengan 75.000 ini bisa beli rumah misalkan ya, bisa beli mobil dan sebagainya. Tapi kalau 10 tahun yang akan datang, 75.000 jangan-jangan cuma cukup untuk beli notebook begitu ya, nggak cukup lagi tuh untuk beli mobil. Ya, bisa saja seperti itu. Berarti kan tapi nilai nominalnya tetap 75.000 ya. Nilai realnya yang akan berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan nilai uang 75.000 ini walaupun nominalnya sama, tapi kan kita tahu realnya pasti akan berbeda. Nah, inilah nanti teknik discounting diperlukan, kan? Jadi kita mencari discounted value-nya. Ya, bagaimana nilai 75.000 saat ini itu kalau kita lihat di 10 tahun yang akan datang jadi berapa tuh nilai realnya. Nah, itulah nanti kita gunakan teknik discounting ya untuk menyamakan nilai uang saat ini. Karena tadi ada kita tahu prinsipnya itu adalah time value of money. Ya, nilai uang itu akan berbeda antar waktu. Ya, ini untuk mengingatkan Anda kembali. Nah, dalam pengelolaan pembuatan kebijakan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya juga sama. Ya, ada waktu yang dibutuhkan. Ya, apakah misalkan Anda mau memulihkan hutan, memulihkan lingkungan, apalagi kalau misalkan terjadi kerusakan, kemudian ada yang mengklaim, Anda menentukan ganti rugi dan sebagainya. Itu ada jangka waktu tertentunya. Ya, kita ingin tahu dalam sekian puluh tahun tersebut berapa nilai saat ininya begitu. Kan kebijakannya akan diambil saat ini. Ya, jadi perlu kita lakukan ya pendekatan discounting ini untuk menyamakan nilai uang antar waktu tadi. Oke. Nah, di sini bisa Anda lihat berikutnya ya bahwasanya kita ingat kembali ya ke pertemuan kita sebelumnya bahwa pemanfaatan sumber daya alam ya dalam hal ini bisa kita nyatakan sebagai konsumsi ya sebagai bentuk dari tindakan individu ataupun kelompok atau kolektif dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan berpeluang ya memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas dan kuantitas SDAL itu sendiri. Ya, Anda melakukan pembalakan ya, atau Anda menebang pohon, pasti akan berdampak terhadap jumlah area kawasan yang tertutupi hijauan begitu. Nah, apakah yang hilang hanya pohonnya saja, kayunya saja? Tidak juga. Ya, kuantitas pohonnya berkurang. Tapi pada cakupan wilayah tertentu yang luas, ada potensi keanekaragaman hayati yang lain juga hilang. Sumber air juga hilang atau menjadi menurun kualitasnya dan kuantitasnya. Dan tentu saja kalau Anda lihat ke pertemuan keberapa itu? Ketiga ya kalau saya tidak salah terkait dengan kaitan antara penilaian SDAL ini dengan kesejahteraan, ya adanya perubahan-perubahan kualitas maupun kuantitas lingkungan ini kan akan merubah juga ke dalam harga ya sehingga akan mempengaruhi juga kesejahteraan manusia atau ya yang berhubungan langsung ya kalau waktu itu kita contohkan air yang dimanfaatkan langsung untuk aktivitas dengan air sebagai proses produksi jadi perubahan kualitas dan kuantitasnya mempengaruhi harga ya atau ya kalau secara langsung berarti tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Ya, nah ini pasti akan mempengaruhi kesejahteraan. Ya, ini juga menjadi salah satu titik begitu ya, atau salah satu aspek yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana kita mengambil keputusan? Ya, kita harus lihat bagaimana efeknya nanti dari keputusan publik yang kita buat ini,
ya atau dari keputusan individu yang dibuat itu bagaimana ya nanti memberikan dampak kepada perubahan kuantitas maupun kualitas SDAL sendiri. Nah, selain itu ya aktivitas yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan saat ini terhadap pemanfaatan sumber daya alam ya juga akan menimbulkan biaya. Jadi ada potensi menimbulkan biaya bagi generasi yang akan datang. Ya, jadi misalkan tadi ya Anda melakukan kegiatan penebangan hutan. Ya, tapi kemudian tidak dilakukan aforestasi. Jadi deforestasi itu terus berjalan. Ya, efek dari deforestasi dalam jangka panjang bisa saja flora fauna tertentu tidak ada, sering terjadi banjir, longsor, ya kemudian Jakarta misalkan memang dari zaman Belanda ya sudah menjadi langganan banjir karena memang posisinya lebih rendah. Kan tetapi kegiatan komersialisasi lahan di kawasan puncak, kemudian tata kota di daerah hulu, puncak, tengah, Depok sampai hilir Jakarta yang tidak benar, ya itu kan kebijakan pembangunan ya, itu akan menimbulkan biaya ya, di mana dalam beberapa tahun terakhir misalkan kejadian banjir itu lebih sering, kemudian lebih tinggi, lebih dalam ya, kemudian lebih lama waktunya untuk surut. Ya ini kan menimbulkan biaya. Ya bagaimana tadi kita membuat kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ya pembangunan di daerah puncak Depok maupun Bogor maupun Jakarta itu tidak memperhatikan tata ruang wilayah, tidak memperhatikan ruang terbuka hijau, ya, tidak memperhatikan bagaimana runoff dari hujan dan sebagainya, ya. Nah ini akan menimbulkan biaya, ya berupa potensi kejadian banjir yang lebih lama, yang lebih dalam dan juga lebih sering. Nah ini kan berarti ada biaya, ada ongkos pembangunan. Ongkos pembangunan ini ya karena salah tata kelola SDAL tadi, karena tidak memahami betul nilai yang terkandung dengan keberadaan hutan di kawasan puncak itu apa, yang dilihat hanya sumber kayunya saja, atau yang dilihat hanya harga lahan untuk area komersial semata, maka akan ada potensi salah tata kelola. Dijadikanlah semua jadi area komersial, dibangun villa, hotel, ya ruang hijaunya menjadi sedikit. Jadi kalau ada hujan, aliran itu menjadi lebih cepat turun ke bawah. Ya, nah ini kan ada ongkos pembangunan. Akhirnya apa? Setiap saat ada kejadian banjir, longsor dan sebagainya, pemerintah harus mengeluarkan uang ya untuk menangani persoalan-persoalan bencana tersebut. Yang seharusnya pembiayaan bencana tadi bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ingat kembali dulu ya bagaimana tadi pengelolaan sumber daya ini itu perlu menjadi perhatian kita bukan hanya untuk kondisi saat ini tapi juga untuk kondisi yang akan datang. Ingat bahwasanya dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan akan selalu dihadapkan pada aspek intertemporal. Ya, ada hubungan biaya dan manfaat antar waktu. Nah, yang pertama ya, kalau kita berbicara terkait tadi adanya unsur waktu, adanya preferensi waktu atau kecenderungan seseorang ya dalam memutuskan apakah suatu aset itu dimanfaatkan sekarang secara besar-besaran ya atau secara bertahap diperbaiki juga ya, jadi ada sistem rotasi misalkan kalau di hutan produksi dan sebagainya ya. Aspek tersebut di mana seseorang atau individu atau kelompok orang lebih memilih ya memanfaatkannya saat ini ya, kecenderungan mayoritas orang pasti begitu, lebih baik saya manfaatkan saat ini. Kalau saya conserve begitu di jangka panjang masih belum tentu juga dia akan tetap lestari. Kan bukan hanya karena aktivitas manusia, juga bisa karena kejadian-kejadian alam begitu yang merusak sumber daya tadi. Nah nanti jangan-jangan sekarang tidak bisa dimanfaatkan, nanti juga tidak bisa dimanfaatkan. Ya adanya pola pikir tersebut
itu memperlihatkan bahwa kecenderungan preferensi waktu manusia itu adalah positif ya. Jadi time preference-nya itu positif yang artinya sekelompok orang tadi ya, apakah itu masyarakat umum, perusahaan swasta misalkan ataupun pemerintah itu lebih memilih ya. Jadi kalau time preference positif itu berarti kita lebih memilih untuk mendapatkan benefit saat ini daripada nanti. Nah, dengan kata lain, konsep ini disebut juga dengan konsep adanya ketidaksabaran ya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kalau ada orang berbicara time preference, orang yang tidak sabar begitu ya, pokoknya harus sekarang. Apapun yang terjadi saya tidak perlu memikirkannya. Ya, di grabbing semua sekarang, nah itu berarti time preference-nya positif. Dia lebih peduli, yang penting manfaat itu bisa langsung dirasakan. Untuk masalah nanti-nanti, itu biar belakangan saja difikirkan. Ya, jadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, kecenderungannya memang manusia juga memiliki time preference atau preferensi waktu yang sepertinya sinyalnya itu bermasalah ya dari semalam, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa lebih lancar. Saya akan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya, terkait tadi ya mengenai teknik discounting, kemudian juga hubungannya dengan bagaimana ya terkait dengan time preferensi masyarakat ya terkait dengan manfaat tadi itu adalah positif ya, orang cenderung untuk memilih manfaatnya itu saat ini dibandingkan manfaat yang akan datang. Ya, yang penting kan sudah terlihat jelas begitu. Ya, manfaat saat ini itu kalau diekstraksi, dieksplorasi, diekstraksi itu akan mendatangkan keuntungan.
Ya, tapi kalau kita biarkan untuk sampai masa yang akan datang begitu, kan masih ada resiko ya, sumber daya tersebut juga tidak akan tersedia lagi. Nah, jadi ada pertimbangan resiko juga ya, ketidakpastian ya, yang menyebabkan time preferensi biasanya individu, sekelompok orang pengambil kebijakan dalam hal ini manusia itu cenderung positif ya. Nah, jadi ada ketidaksabaran memang karena tadi ada juga beberapa pertimbangan yaitu untuk memenuhi kesejahteraan saat ini dan juga ada resiko ya ketidakpastian di masa yang akan datang. Ya, jadi ini tadi untuk yang aspek pertama. Kemudian kita juga sudah bahas untuk aspek kedua, begitu ya, terkait selain tadi bagaimana hubungan dengan manfaat, begitu kita lihat juga untuk aspek dari sisi biaya atau aspek biaya di mana kita ya itu mempertimbangkan adanya biaya korbanan dari modal yang digunakan atau dikenal juga dengan opportunity cost of capital. Contohnya seperti ini, kalau pemerintah melakukan pemulihan kawasan taman nasional atau melakukan kebijakan atau membuat program-program perbaikan kawasan hutan atau program-program perubahan iklim, manfaatnya kan belum tentu dirasakan saat ini. Bisa 10 tahun yang akan datang, bisa juga kemudian 20 tahun yang akan datang, atau puluhan tahun yang akan datang. Ya, jadi kita bisa nyatakan bahwasanya investasi publik untuk pelestarian atau perbaikan sumber daya alam dan lingkungan ya itu juga akan membebani generasi saat ini. Ya kan kita yang mengeluarkan biaya saat ini untuk pemulihan sumber daya alam dan lingkungan atau pelestarian sumber daya alam dan lingkungan tadi. Ya tapi manfaatnya dirasakan di masa yang akan datang atau generasi yang akan datang. Padahal ya kalau kita melihat dari satu kacamata saja ya satu sisi investasi pelestarian lingkungan tadi, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan atau perbaikan sumber daya alam dan lingkungan itu bisa kita gunakan untuk investasi di bidang produktif lainnya. Ya, bisa digunakan misalkan untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah dan sebagainya. Ya, kalau kacamatanya hanya sebatas itu, ya berarti ada potensi di masa yang akan datang kerusakan lingkungan ini akan terus semakin parah. Terkadang kita tidak bisa selalu membandingkannya antara investasi pelestarian lingkungan dengan harusnya investasi tersebut digunakan untuk aktivitas pembangunan produktif lainnya. Ya, di mana pertimbangan tadi bahwasanya investasi pelestarian lingkungan ini yang membebani generasi saat ini tapi manfaatnya baru nanti, ya padahal tadi modal atau kapitalnya itu bisa digunakan untuk investasi di sektor ekonomi produktif lain, ya. Nah, ini dikenal juga dengan adanya biaya dengan sebutan opportunity cost of capital yang positif atau biaya korbanan dari modal yang positif ya. Jadi adanya persoalan preferensi waktu yang berhubungan dengan ketidaksabaran dan asumsi produktivitas ini ya yang juga positif itulah yang kemudian membawa kita ke dalam proses pertimbangan manfaat dan biaya antar waktu yang lebih logis ya melalui mekanisme yang disebut dengan discounting. Kalau kita dihadapkan pada pilihan, kita punya modal yang sama, ya ada dua program atau kebijakan dengan jangka waktu yang sama, ya nanti pertimbangannya apa? Ya, nah ini teknik discounting nanti juga pasti akan berperan. Sama seperti gambar yang bisa Anda lihat pada sudut kiri bawah di sini. Anda ada yang dari Madura? Rekan-rekan di sini ada yang dari Madura? Ada, Bu. Dimas? Tidak ada, Bu, di sini, Bu. Oh, tidak ada. Ya, kalau ada yang dari Madura mungkin tahu, begitu atau ada yang pernah ke Pulau Giliang? Pulau Cuma Giliang tahu, ini pernah tahu? Atarik pernah tahu? iya Atarik tahu. tahu ya. Atarik pernah ke sana?
Cuma di Sumerepnya aja sih Bu, belum sampai ke Giliangnya. Belum sampai ke Giliang. Tarik tahu tidak kalau Giliang itu merupakan pulau dengan kualitas oksigen terbaik di dunia? Iya Bu, yang nomor 2 Bu. Iya, nomor 2 ya, nomor 2 terbaik di dunia. Ya. Nah, ini dengan posisi sekarang Madura juga gencar ke sektor wisata, ya, ada potensi Pulau Giliang ini nanti tidak lagi memiliki kualitas oksigen, salah satu kualitas oksigen terbaik di dunia. Nomor 2, betul sekali Atarik ya, nomor 2 terbaik di dunia. Kenapa? Jadi ini keputusan pembangunan yang berat. Wisata berkembang begitu ya. Walaupun ada pandemi saat ini, tapi kemudian mudah-mudahan ini juga terus turun ya, wabahnya juga mulai bisa berakhir begitu. Yang pasti orang sudah mulai melakukan perjalanan. Orang yang berwisata ke Bali itu sudah sangat banyak begitu ya. Nah, termasuk yang juga ke Madura. Pulau Giliang ini juga terkenal secara internasional. Ya, dengan kualitas salah satu daerah ya atau pulau dengan kualitas oksigen terbaik. Nah, ini pemerintah melihatnya sebagai satu aspek yang akan mendatangkan income generating melalui wisata alam. Boleh tidak kita menggunakannya sebagai wisata alam? Boleh ya. Karena apa? Tadi kita melestarikan sumber daya alam, kita tahu nilai manfaat. Salah satu jasa layanan ya, jasa atau layanan dari sumber daya alam dan lingkungan atau ekosistem, dia adalah fungsi regulatingnya ya, fungsi provisioningnya, termasuk ya menyediakan udara bersih ya, oksigen, kadar oksigen itu salah satunya ya. Nah, kenapa kemudian pulau ini memiliki kadar oksigen terbaik? Ya mungkin dari kondisi topografinya, ya pembangunan yang masih sedikit, jumlah orang yang ke sana sedikit. Tapi kalau ini tidak hati-hati dalam tata kelolanya, kalau seperti saat ini saja begitu, income generatingnya pasti kecil. Ya, orang yang datang sedikit. Ya. Kemudian dibukalah wisata massal misalkan. Ya, pemerintah membukanya menjadi wisata massal, orang berdatangan, apalagi terkenal. Ya, orang semua datang, kemudian aktivitas berkembang, emisi dari perahu, kapal, manusia, dan juga aktivitas lainnya, itu pasti akan mempengaruhi kualitas oksigen yang ada di Pulau Giliang dalam jangka panjang. Posisinya sebagai salah satu daerah dengan kualitas oksigen terbaik itu ada potensi hilang. Ya kan ini pilihan ya, pilihan proyek, kebijakan, program dalam jangka panjang. Kalau hilang, apakah orang akan mau lagi berwisata ke sana? Belum tentu. Ya jangan-jangan yang dilihat, yang diinginkan orang memang kualitas oksigennya semata. Kalau sumber dayanya, pulaunya seperti itu mungkin di berbagai daerah lain di Indonesia itu juga banyak begitu, bisa saja. Ya tapi karena kualitas oksigennya itulah orang datang. Nah keputusan apa nih yang perlu diambil? Kalau Anda Atarik dihadapkan pada kondisi itu gimana Atarik? Menjadikannya kawasan wisata atau tidak boleh ada aktivitas wisata? Atau ada pilihan lain yang Atarik? Mungkin tetap jadi wisata tapi ada batasan-batasannya Bu. Oke, betul sekali ya. Kalau Faras gimana? Batasannya seperti apa menurut Faras? Tetapin kos yang tinggi Bu. Kenapa Faras? Dimahalin tiket masuknya. Oh, dimahalin tiket masuknya, oke. Ya, terus diperketat regulasinya juga di dalam. Iya, pengetatan regulasi. Memperhatikan daya dukung. Daya dukung itu kan bisa daya dukung manajemen, daya dukung fisik, bisa juga daya dukung ekologi. Ya, jadi harus betul-betul paham nih, ada ahli yang memahami mengenai kenapa kualitas oksigen di sana baik. Ya, kalau kita tahu kenapa, kita juga bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya supaya kualitas oksigen di sana tidak menurun. Ya, tapi juga ada income generating. Karena pemerintah daerahnya memang merencanakan
itu dibuka begitu secara massal. Tapi kan kalau hanya melihat dalam jangka pendek, time preference-nya kan positif tadi, pemerintah daerah juga, masyarakat juga, ya. Ini itu pasti akan ada pembangunan kalau tidak ada regulasi seperti kata Faras. Ada pembangunan, si pulau ini bukan lagi sebagai income generating pada akhirnya. Ya, biarkan saja pulau itu tetap menjadi income generating dengan cara, oke, ada wisata, tapi minat khusus. Karena dia tadi rentan, sumber daya ini kan juga ada yang rentan. Ya, karena dia rentan, maka kita perlu hitung kalau dijadikan wisata dalam jangka waktu sekian tahun dengan berbagai skenario. Tadi Faras menyampaikan perlu ada zona-zona yang bisa didatangi, kemudian juga ada pembatasan jumlah kunjungan dalam satu aliran begitu atau satu trip. Ya, kemudian tiketnya juga mahal. Ya, karena kan oksigen terbaik itu nggak bisa didapatkan dari oksigen botol begitu ya, atau dari yang dijual di pasaran atau yang ada di rumah sakit kan, dan biaya saat ini serta yang akan datang itu bisa menjadi sebanding dan konsisten dengan Alivia ya menyampaikan uang itu nilai realnya akan berbeda antar waktu. Ya, apa yang mempengaruhi? Ya, inflasi memengaruhinya, begitu ya. Inflasi itu kan juga akan berperan dalam kita penentuan ya, Anda bisa baca dari mana saja kalau pengertian ini. Ya, dan juga menggunakan bahasa Anda sendiri begitu sepemahaman Anda ya, mengenai arti atau makna dari discounting ini dalam penentuan nilai uang yang berbeda antar waktu tadi ya. Dalam hal ini nanti kita akan gunakan tentunya untuk tata kelola atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Oke, nah di sini ya mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar begitu ya terkait dengan teknik display untuk membuka kembali begitu ya mengenai teknik discounting ya secara teoretikalnya ya berdasarkan ekonomi neoklasik ya kita lihat ada dua jenis discount rate. Ya, ada yang dikenal dengan social discount rate dan juga consumption discount rate. Ya, nah, apa yang dua jenis ini itu juga tentu akan menjadi pertimbangan Anda nanti dalam memilih tingkat diskonto yang akan digunakan atau discount rate yang akan digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, biasanya kalau untuk kegiatan publik atau program-program dan kebijakan publik, kita menggunakan social discount rate. Ya, walaupun untuk valuasi sendiri, misalkan ada program lingkungan, kemudian juga ada penilaian aset sumber daya alam di dalam perhitungan tersebut, memang tidak ada standar khusus ya. Kalau di Indonesia saya belum menemukan, entah kalau nanti kalau Anda menemukan, belum ada standar discount rate-nya. Tapi kalau di Eropa begitu standar yang digunakan itu antara 3 sampai 7% itu maksimum biasanya. Karena kalau lebih dari sana itu akan ada kecenderungan ekstraksinya itu besar-besaran di awal sehingga kerusakan lingkungan sampai masa yang akan datang itu akan cenderung lebih besar. Ya, kemudian di sini juga ada bagian ya jenis discount rate menurut komponen waktu ya. Ada intragenerational discounting dan intergenerational discounting. Kalau intra berarti untuk periode waktu yang pendek, kita tidak mempertimbangkan generasi yang akan datang. Kalau intergenerational berarti juga ada karena intergenerasi begitu ya, ada pertimbangan generasi yang akan datang dalam penetapan tingkat diskontonya atau discount rate-nya. Ya. Nah, kemudian di sini teknik discountingnya ya tentu untuk kita mengetahui
nilai masa depan itu menjadi nilai saat ini supaya bisa setara, begitu kita lakukan teknik discounting ya. Tapi secara umum untuk menyamakan nilai uang ini kan bisa dengan discounting ataupun compounding. Ya, di mana untuk tekniknya ini ya, formulanya bisa Anda lihat untuk menentukan present value, ya nilai future value itu kita kalikan dengan discount rate ya, dengan rumusnya seperti berikut ya. 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah discount rate ya, dipangkat dengan tahun ya. Misalkan proyeknya itu sampai 20 tahun, berarti per tahunnya itu bisa kita tentukan nilai penyetaraannya ya. Kemudian bisa juga kita ingin lihat di tahun ke-20 seperti apa, itu juga bisa. Ya, nah di sini ada 2 teknik discounting yang Anda tentu sudah mempelajari, jadi tidak akan perlu saya rasa nggak perlu diberikan contoh lagi ya. Bagaimana teknik discounting ini untuk menjadikan nilai future menjadi setara dengan nilai saat ini, dan sebaliknya untuk compounding ya, Anda menyetarakan nilai saat ini menjadi nilai yang akan datang, atau nilai masa lalu begitu dijadikan nilai saat ini, itu juga kita menggunakan teknik compounding. Nah, di sini salah satu fungsi dari discounting ini adalah untuk mengestimasi atau menghitung net present value dari program atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang akan kita lakukan ya. Jadi untuk NPV kan berarti kita ingin melihat dalam jangka waktu umur proyek tertentu, misalkan 20 tahun, untuk pemulihan sumber daya hutan di kawasan tertentu ya, itu benefitnya apa saja, inflow-nya apa saja ya. Tapi tentu inflow tersebut semuanya harus sudah di-discount, yang sudah discounted terlebih dahulu ya, di-discounted ya, dengan teknik discounting tadi tergantung ya, ataupun dengan teknik compounding tergantung posisinya di mana. Begitu juga dengan biayanya ya. Jadi kan benefit dikurang cost itu untuk menentukan net value, tapi karena kita dalam jangka waktu sekian tahun kita perlu menghitung net present value-nya, maka benefit dan cost itu perlu kita kali dengan discount factor sehingga menjadi nilai yang setara dengan nilai saat ini semuanya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya untuk teknik discounting. Sebagai Anda bisa lihat di sini ilustrasi perhitungan NPV untuk satu proyek begitu ya. Ini perhitungan sederhananya saja. Kita asumsikan ada proyek reklamasi atau hutan misalkan. Itu akan selesai dalam 5 tahun, itu adalah 250 juta. Nah, untuk menjalankan proyek ini tentu perlu ada investasi awal ya, seperti biasa ya. Kalau Anda melakukan usaha, membuat kebijakan atau program publik pun juga masuk di dalamnya, ada investasi awal. Sebagai contoh di sini, investasi awalnya itu adalah sebesar 425 juta rupiah. Ya, dan di tahun-tahun berikutnya itu juga dibutuhkan biaya, kita bisa nyatakan di sini sebagai biaya operasional misalkan ya, atau operational and maintenance sebesar 75 juta rupiah per tahun. Nah, Anda juga perlu ingat ya, pada akhir umur proyek juga ada potensi masih terdapat nilai sisa. Ya, karena tadi ada investasi tertentu yang umur ekonomis atau umur teknisnya itu pada saat di tahun kelima itu dia masih bisa berfungsi. Ya, misalkan umurnya itu 8 tahun. Berarti nanti kita bisa hitung nilai sisanya. Nah, ini juga dikenal dengan terminal value ya, nilai sisa ini. Sebagai contoh di sini misalkan terminal value-nya atau liquidation value atau nilai sisanya adalah sebesar 10 juta. Tingkat suku bunga yang digunakan dalam contoh ini adalah rata-rata 6% per tahun ya.
Dan kita bisa lihat dengan pertimbangan tingkat suku bunga tadi 6% per tahun, ya dengan biaya-biaya juga yang biaya investasi 425 juta, kemudian juga biaya per tahun berikutnya 75 juta, dan manfaat per tahun itu juga diasumsikan sama 250 juta, maka kita coba lihat, ya ini kan nilai-nilainya masih nilai nominal yang sama begitu. Kita ingin menyamakan melakukan, ya sehingga nilainya itu sama dengan nilai saat ini semuanya. Ya, jadi dengan memperhitungkan discounting dengan